Oke, di video kali ini saya ingin memberikan pendapat saya dan juga analisa saya untuk PSS Semarang. Kenapa justru di sisa musim ini PSS Semarang justru penampilannya anjlok ya. Sangat anjlok sekali. Di 8 pertandingan terakhir tanpa kemenangan sama sekali. Ditambah 5 pertandingan terakhir lost streak. Tambah parahnya lagi, di lost streak ini PSS Semarang sempat dihajar Borneo 6-1. Lalu kemarin lawan Barito juga sama ya, dihajar 3-0. Artinya dalam 5 pertandingan terakhir, PSS Semarang hanya mampu menciptakan 3 gol. 2 gol lawan Bayangkara, 1 gol lawan Borneo. Dan kemasukan 16 gol di 5 pertandingan terakhir. Jadi artinya jelas ya, di luar dari lost streak, ini benar-benar perform terparahnya PSS Semarang yang saya lihat. Dan ini saya coba menganalisa ya, kenapa sih sebenarnya PSS Semarang kok justru performnya seperti ini. Kita review dulu dari awal musim ya. Mungkin kalian yang sudah subscribe saya paham betul ya perjalanan saya dari mengikuti pembelian pemain PSS Semarang ya. Pada saat itu membeli Fortes dan Marukawa yang paling top nih. Karena kan Fortes ini top skornya Arema, Marukawa top skornya Persebaya. Jadi langsung dibeli oleh PSS Semarang. Artinya jelas ya, harapan kita untuk PSS Semarang di musim ini, harusnya PSS Semarang ini bisa bersaing di segmen papan atas atau bahkan bisa menjuarai BRI Liga 1 karena mendatangkan pemainnya ini cukup top lah ya, pembelian terbaik mungkin kalau boleh dibilang di Liga Indonesia di awal musim. Tapi pada saat itu PSS Semarang belum memiliki pelatih. Ya, jadi manajemen PSS Semarang membeli Fortes dan Marukawa ini keinginan manajemen, bukan keinginan pelatih. Karena pada saat itu belum ada pelatih nih untuk PSS Semarang. Dan memang sempat terdengar gosip ya di telinga saya bahwa Sergio Alexander ini gosipnya akan menjadi pelatihnya PSIS. Dan saya sudah berapa kali mengkritik Sergio Alexander. Pelatih ini nggak memiliki skema permainan yang bagus. Saya sudah berapa kali melihat Persiraja Banda Aceh di musim lalu. Ya, Persiraja Banda Aceh ini ya, selain sudah terdegradasi, Persiraja ini mencetak golnya paling dikit ya di musim lalu dan paling banyak kemasukannya. Kok bisa ya manajemen PSS Semarang justru menunjuk Sergio Alexander? Ini pertanyaan saya dan jujur saya memang ada pesimis di situ. Ketika manajemen PSS menunjuk Sergio Alexander, walaupun PSS Semarang sudah mendatangkan Fortes dan Marukawa, lalu ada kakaknya Marcelino ya, lalu ada Wahyu juga, tapi ada tersirat rasa pesimis karena menunjuk Sergio Alexander. Dan saya mencoba melihat permainan PSS Semarang ini gimana nih di bawah dari Sergio Alexander. Semoga perasaan pesimis saya ini bisa berubah menjadi optimis. Artinya Sergio Alexander bisa memberikan perubahan yang cukup bagus untuk permainan PSS Semarang. Tapi nyatanya justru tidak. Sama aja seperti Sergio Alexander menangani Persiraja, hanya mengandalkan pertahanan dan serangan balik, hanya mengandalkan kualitas pemain. Ya, saya sudah berapa kali mengkritik bahwa Sergio Alexander ini selalu mengandalkan Taisei Marukawa sebagai promotor serangan, gak mengandalkan skema permainan. Saya sudah banyak sekali mengkritik di awal musim untuk PSS Semarang di bawah dari Sergio Alexander. Dan ternyata benar ya, setelah nggak lama Sergio Alexander ditepak dari pelatih PSS Semarang. Dan di situ digantikan oleh Gilian ya. Di sini ketika Gilian sudah menjadi pelatih PSS Semarang, saya coba mengikuti lagi nih. Sebenarnya skema permainan PSS Semarang ini seperti apa sih di bawah dari Gilian? Karena Gilian ini kalau nggak salah pernah menangani PSS Semarang ya. Jadi harusnya kan bisa minimal bisa mengangkat sedikit lah untuk PSS Semarang permainannya. Tapi ternyata juga sama. Skema permainannya nggak terbentuk sama sekali. Tapi menurut saya ini bukan kesalahan sepenuhnya kepada Gilian. Kenapa? Karena ketika Gilian masuk ya menangani PSS Semarang pertama kali, Sergio Alexander ini nggak meninggalkan skema permainan untuk PSS Semarang. Jadi ketika Gilian masuk, ini PSS Semarang benar-benar seperti dari nol lagi. Padahal kompetisi ini sudah bergulir. Jadi ketika Gilian sedang
pengen menerapkan skema permainannya, tapi justru para pemain PSS Semarang ini sudah down dulu karena hasil yang memang nggak bagus ya. Waktu proses adaptasi Gilian dengan permainan PSS Semarang itu kan hasilnya inkonsisten banget ya. Dan saya sudah mengkritik juga, jangan sampai mental para pemain ini down. Dan ternyata betul, para pemain seperti kehilangan visi permainannya. Dan saat itu Gilian posisinya yang sedang melatih PSIS Semarang. Dan akhirnya Gilian pun juga harus didepak dari pelatihnya PSIS Semarang. Makanya di satu sisi, saya nggak menyalahkan sepenuhnya ini kepada Gilian. Tapi justru kesalahan ini sepenuhnya kepada manajemen menunjuk Sergio Alexander. Ya, nah setelah Gilian sudah nggak menjadi pelatih PSIS Semarang, artinya kan kursi pelatih PSIS Semarang kosong ya. Dan saya sudah mengkritik juga, ini manajemen PSIS Semarang ini serius apa enggak sih sebenarnya? Karena nggak menunjuk pelatih terus gitu loh. Cukup lama sekali ya jarak dari Gilian yang akhirnya dipegang oleh M. Ridwan. Ini jaraknya cukup lama, PSIS Semarang nggak memiliki pelatih. Makanya saya pernah bilang di video kritikan saya, ini PSIS Semarang ini seperti bermain tanpa ada supir, tanpa ada induknya gitu loh. Makanya saya nih semakin tanda tanya kepada manajemen PSIS Semarang. Kok seperti nggak melihat performnya PSIS Semarang ini nggak ada pelatih seperti itu gitu loh. Performnya ini amburadul sekali PSIS Semarang tanpa ada pelatih. Yang ada pelatih aja nggak bagus, apalagi nggak ada pelatih. Ya walaupun dipegang oleh asistennya ya, tapi ya itu juga nggak memberikan dampak positif sama sekali. Nah, akhirnya M. Ridwan ditunjuk sebagai pelatih sementara mungkin ya. Tapi justru ketika M. Ridwan sempat menangani PSIS Semarang, di sini saya melihat perkembangan permainan PSIS Semarang ini cukup bagus skemanya. Pada saat lawan Persik Kediri, lalu lawan Dewa United ya, kalau nggak salah itu kan PSIS Semarang menang ya posisinya. Itu saya melihat permainan PSIS Semarang itu cukup bagus, mengandalkan bola possession, lalu seringkali mengandalkan passing long ball yang cukup efektif. Benar-benar tidak mengandalkan Taisei Marukawa. Ya, jadi lawan Persik Kediri di situ Septian David Maulana langsung bisa memberikan gol ya setelah pulih dari cedera. Jadi Fortes ini masih cedera ya, nggak ada Fortes. Tapi buktinya PSIS Semarang ini bisa berkembang cukup bagus karena skema permainan dari M. Ridwan ini terbentuk. Makanya dalam hati saya ini mulai semangat lagi untuk mereview PSIS Semarang. Sedang asik-asiknya melihat M. Ridwan dengan PSIS Semarang, justru M. Ridwan akhirnya ya mungkin karena bukan pelatih tetap ya, jadi diganti oleh pelatih sekarang ya, PSIS Semarang pelatih sekarangnya Agius ya. Ini jujur saya nggak tahu historinya seperti apalah. Jadi begitu saya melihat PSIS Semarang di bawah dari Agius ya, ya skemanya seperti balik lagi seperti zamannya Sergio Alexander. PSIS Semarang ini bermain seperti nggak ada skema lagi. Ujung-ujungnya mengandalkan Taisei Marukawa lagi. Fortes pun yang sempat pulih walaupun akhirnya cedera lagi. Ini juga saya sedikit mengkritik Fortes ya. Ini seperti kegemukan untuk postur badannya Fortes. Apa perasaan saya atau enggak ya, tapi di Arema Fortes nggak segendut itu di PSIS Semarang. Kok begitu saya lihat Fortes seperti gendut sekali. Jadi untuk melakukan speed atau headingan, loncat ini seperti sudah nggak terlalu berdaya saat lawan seperti berseragam Arema, seperti kegendutan gitu untuk posturnya Fortes. Ini kritikan sedikit ya untuk Fortes. Jadi kita lanjutkan ya, setelah Agius sudah melatih PSIS Semarang, ya inilah saya bilang bahwa titik anjloknya PSIS Semarang ya pada saat skema permainan dari M. Ridwan harus dihapuskan dengan skema barunya Agius yang justru gagal diterapkan oleh para pemainnya PSIS Semarang. Dan di sini kualitas dari pemain PSIS Semarang menurut saya ini benar-benar di bawah standar banget. Saya nggak perlu sebutkan ya, intinya banyak sekali pemain-pemain yang nggak perform untuk PSIS Semarang. Atau mungkin kalau boleh saya simpulkan, seperti nggak layak untuk bermain dengan PSIS Semarang. Kalau misalkan PSIS Semarang targetnya bersaing ke papan atas ya. Kalau hanya bersaing di segmen papan tengah atau papan bawah sih is okay dengan kualitas pemain seperti ini, asalkan skemanya terbentuk.
Ya, nah ini kualitas pemainnya aja nggak terlalu memadai, apalagi untuk menjalankan skema permainannya Agius. Makanya inilah kritikan yang saya bisa berikan untuk PSS Semarang ya, semuanya di video ini. Dari 8 pertandingan terakhir saya nonton semua, tapi saya nggak bahas review dan saya langsung luapkan semua kekecewaan saya di video ini. Benar-benar saya kecewanya ini dengan manajemen PSS Semarang. Seperti tidak ada kepedulian atau kecintaan dari manajemen PSS Semarang dengan klub PSS Semarang. Karena kan ini yang tersakiti bukan hanya klubnya, tapi supporternya gitu loh. Saya pun juga ikut lemes. Di musim lalu aja PSS Semarang bisa sempat menyentuh di peringkat ke-6 di bawah dari Imran Hamaruri ya. Sempat menyentuh di peringkat 6 loh PSS Semarang. Kok justru sekarang makin anjlok performanya PSS Semarang. Jadi kesimpulan saya, menurut saya ya, ini opini saya sendiri ya, ini kelihatannya memang tidak ada keseriusan dari manajemen PSS Semarang untuk membawa PSS Semarang ini bersaing ke segmen papan atas atau minimal bisa ada target menjuarai BRI Liga 1. Ini seperti nggak ada. Jadi visi misinya manajemen PSS Semarang untuk klub PSS Semarang ini seperti nggak ada. Kesannya seperti monoton aja udah. Yang penting PSS Semarang tetap berlaga di Liga 1. Kesannya seperti itu. Apalagi di setengah musim kemarin ya, setengah musim kemarin ini PSS Semarang nggak mendatangkan pemain siapapun loh. Maksudnya yang berlabel berkualitas lah, minimal bisa menutupi kelemahan di setengah musim kemarin ya. Ini sama sekali enggak. Justru membuang Friendly ya dan juga Jonathan ke PSS Sleman. Jadi tentunya bukannya mendatangkan pemain yang berkualitas, tapi menurut saya justru membuang Jonathan dan Friendly ini juga sangat mempengaruhi permainan dari PSS Semarang. Jadi inilah menurut saya ya, apakah manajemen PSS Semarang ini bisa peka atau tidak gitu loh, melihat performnya PSS Semarang, atau yang dibutuhkan klub ini apa sih sebenarnya. Ini manajemen PSS Semarang ini paham atau tidak gitu loh, peka apa enggak, respon atau tidak. Harusnya kalau sudah merespon kan tinggal menanggapi ya, tinggal mempraktekkan gitu loh. Nah ini nggak terlihat sama sekali. Makanya menurut saya ini kesannya seperti monoton sekali antara manajemen PSS Semarang dengan klubnya PSS Semarang. Jadi inilah kekecewaan saya yang saya ingin berikan di video kali ini. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan ya. Anggap aja saya sebagai supporter PSS Semarang ya, tentunya sangat kecewa karena dari awal musim saya sudah mewanti-wanti ya, atau menjaga-jaga jangan sampai PSS Semarang salah mendapatkan pelatih karena sudah mendatangkan Fortes dan Marukawa. Tapi ternyata benar, dari perasaan pesimis saya yang kecil ternyata berubah menjadi pesimis yang besar. Ini kita lihat di 8 pertandingan terakhir, sangat inkonsisten sekali ya, nggak pernah menang sama sekali untuk PSS Semarang. Ya sudah ya, jadi ini aja, nanti kita lihat di awal musim. Harapan saya manajemen PSS Semarang bisa merubah pandangannya, bisa memberikan target yang jelas untuk PSS Semarang di musim depan ini mau kemana. Jadi kita juga bisa enak gitu loh, sama-sama mengikuti perjalanan PSS Semarang. Kalah imbang atau menang itu hal biasa, yang penting skema permainannya ini untuk dilihat udah enak. Kualitas pemainnya juga mendukung gitu loh untuk menjalankan skema permainan. Ya, jadi ini aja, terima kasih. Nanti kita ketemu di video berikutnya untuk membahas PSS Semarang di bursa transfer musim depan ya. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. See you.